السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, bisa menghadiri majelis ilmu menjelang berbuka puasa. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berusaha mempunyai sifat apa? Yaitu sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman itu? Yang pertama, sifat orang beriman itu dalam hadis disampaikan, orang yang beriman mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi mencintai saudara dalam hal ini adalah hal yang terpenting dan termasuk dikategorikan orang beriman, yaitu ketika dia mencintai saudaranya. Saudara di sini bisa bermakna luas, dimulai dari saudara dekat, saudara kandung, saudara sepersusuan, saudara seketurunan. Ini merupakan saudara yang diharuskan kita untuk senantiasa menyambungnya. Salam. Karena dalam persaudaraan itu mesti ada ujian dan cobaan, dan setan tidak ingin antara saudara satu dengan saudara yang lainnya itu rukun. Dia akan membuat orang itu menjadi bermusuhan, baik masalah warisan, baik masalah anak, baik masalah ini dan itu. Sungguh miris kadang masalah warisan menjadikan saudara satu dengan yang lainnya saling tidak menyapa. Kan wonten kejadian antara adik kakak niku rebutan batas ukur warisan. Kakaknya minta lebih, ya. Dimediasi di balai desa, ya, tetap belum membuahkan hasil. Akhirnya pada puncaknya si kakak ini padahal usianya 69 tahun, wis wayahe ngubur asline. Dan si adik mungkin kisaran 50 tahunan. Akhirnya tidak terjadi titik temu. Apa yang terjadi? Ketika pertengkaran, si kakak ngambil arit, dibacoklah si adiknya tadi itu sampai meninggal dunia. Ya. Ini gara-gara rebutan batas warisan.
Hal sepele inilah yang ternyata na'udzubillah min dzalik bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas di dalam hadis disampaikan, barang siapa yang mengambil tanah yang bukan hak miliknya, walaupun cuma sejengkal, akan ditakalungkan dalam dirinya kelak di yaumil akhir 7 petala bumi. Berat dia memikulnya. Ya. Kalau yang paham terhadap dinul Islam bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selamanya, niscaya tidak akan terjadi pertengkaran. Dan dia akan merelakan andai kata batas itu sudah melebihi atau berkurang. Ya. Itu kalau dia menganggap dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian selanjutnya, saudara yang juga harus kita cintai adalah sesama mukmin, sesama muslim di antara kita, terdekat ataupun terjauh. Ini membuktikan ikatan kita antara satu dengan yang lainnya saling bertautan, menandakan kita betul-betul insya Allah berusaha menjadi orang yang beriman. Walaupun saudara jauh di sana, di Palestina, di Sudan yang mengalami kelaparan, kita merasa kasihan. Ya, di sini kita mungkin enak, makan insya Allah terjamin, rumah tempat tinggal insya Allah aman. Ya, sedangkan mereka sangat membutuhkan. Hujan pun juga harus tergenang air, tenda-tenda pengungsian di mereka. Ketika kita menunjukkan kita ini orang beriman, sedikit banyak kita minimal mendoakan, yang kedua juga membantu. Sebagaimana yang sudah digalangkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan banyak dari imam-imam yang dari Palestina turun ke Indonesia dalam rangka mendakwahkan, menyiarkan kondisi-kondisi di sana, dan sekaligus untuk penggalangan dana agar mereka bisa terbantu dari penderitaan dan kesusahannya. Dan ini sebenarnya untuk menolong kita di akhirat kelak. Ya. Khawatir kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagian muslim ada yang mengatakan ketika dimintai sumbangan untuk Palestina, mereka mengatakan kok jauh-jauh, tetangga sendiri butuh. Nah, betul. Tetapi ingat bahwasanya kemerdekaan Indonesia dahulu, awal kali kemerdekaan kita dibantu oleh pengusaha dari Palestina untuk kemerdekaan. Dan ketika ada bencana pun mereka walaupun lebih susah tidak malu-malu dan berusaha untuk membantu Indonesia. Kita dianggap saudara bagi mereka. Kemudian yang kedua, sifat orang beriman itu terhadap tamu dia memuliakan. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu bisa jadi mungkin beban bagi kita, bahkan mungkin sebagian ada yang merepotkan. Tetapi perlu diketahui, ketika ada perintah hadis memuliakan tamu, berarti di situ ada pahala yang besar, pahala yang Allah siapkan bagi siapa saja yang menghormati tamu. Karena tamu itu bukan hanya tamu undangan sebagaimana tamu dalam pernikahan, tapi musafir yang butuh bantuan pun juga bisa dikatakan tamu. Orang dalam perjalanan pun bisa dikatakan sebagai tamu. Ya. Selama ini kebanyakan tamu memang kita selalu undangan. Ya, undangan kita banyak, undangan walimah, undangan khitanan, undangan omale, semacam-macam. Ya, jadi ngoten. Kemudian yang ketiga adalah sifat seorang mukmin itu terhadap tetangga dia
memuliakan juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangga tidak semuanya ideal, karena sifat manusia pun juga beraneka ragam. Mboten sami tiap tonggo. Nggih, wonten sing loman, wonten sing medit, wonten sing gampang membantu, wonten sing gampang membantai. Nah niku sifat tetangga, tapi teng mriki mboten wonten insyaallah. Nggih. Karena nopo? Kita dianjurkan memuliakan tetangga. Orang pertama kali yang menolong ketika ada kabar duka, kira-kira sinten? Tonggo. Orang yang menolong pertama kali ketika kita ada kesusahan, sinten sing nolong pertama kali? Tonggo. Orang yang juga ikut membantu ketika dalam pernikahan, niku sinten? Tonggo. Sekali-kali tonggo. Ya. Sampai dikatakan ketika memasak pun disuruh banyakin kuahnya. Ya maksudnya kuah ya sak isine nggih. Nek kuah tok banyune tok kirang. Agar bisa berbagi dengan tetangga. Apalagi masakannya baunya menyengat karena enaknya kepada tetangga. Jadi seperti itu. Ini adab di dalam memuliakan tetangga. Sampai di dalam seorang ulama Sufyan Tsauri menyampaikan, ya, untuk menjaga perasaan tetangga, beliau mengatakan begini: andai kata engkau membawa makanan tetapi tidak berniat memberikan kepada tetanggamu makanan itu jangan ditunjuk-tunjukkan, boten asal ditutu-tutuno. Nggih, misalnya panjenengan nembe tumbas ayam bakar, ikan bakar, kan biasanya kreseknya transparan nggih, ketok. Nyangkinge didur-dur nih, tonggone ndelok ngiler misalnya. Nah, niku mboten angsal, mboten sae. Mboten napa-napa tapi mboten sae. Harusnya disembunyikan dalam artian pakai kresek hitam, ben ndak ketara lek niku ayam bakar sing lezat misalnya ngoten. Itu adab dalam bertetangga. Ya, habis nurunkan perbelanjaan dari mobil, dari kendaraan, sebaiknya dalam kondisi tertutup, kecuali untuk jualan lain malih. Yeah. Jadi ngoten ada bertetangga. Nah, tapi saat ini canggih, boten ditutuh-tutuhno secara nyata, tetapi ditutuh-tutuhne secara maya, dunia maya. Mungkin panjenengan sing ndang ada WA nggih. Ana apa malih buka bersama, buka puasa teng restoran pundi di foto, di share teng WA. Lah niku sami dengan duduh-duduhne menunjuk-nunjukkan. Akhirnya sing lihat, sing delok ngiler. Oh pengen yo. Kapan iso rono? Ngoten nggih. Nah itu menunjuk-nunjukkan. Nah, itu adabnya sebenarnya tidak bagus seperti itu. Cukup difoto sendiri katakanlah, diarsipkan, ndak usah ditunjukkan. Kecuali jualan lain wale. Lain itu ada bertetangga. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada tetangga yang berbuat baik kepada kita, itu bagus, memang diharuskan. Tetapi berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik kepada kita, lah itu pahalanya bisa double. Pahalanya sangat double. Karena berbuat baik sama-sama baik itu wajar, tapi kalau berbuat baik orang yang tidak baik lah niku di luar kewajaran. Artinya bisa mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bertetangga yang selanjutnya adalah selalu mendoakan. Orang yang beriman itu senang melihat tetangganya punya kesenangan. Beli mobil senang, beli kulkas senang, tetangganya beli sepeda motor baru senang, alhamdulillah, semoga berkah. Tetangganya beli tanah, alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk ibadah. Tetangganya bangun rumah, alhamdulillah, semoga bisa menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kata-kata yang beriman itu kata-kata kebaikan, bukan kata-kata kebencian.
Karena kata-kata kebencian ini disukai oleh setan. Tetanggane beli mobil, waduh, akeh tuyule paling. Misalnya, tetanggane beli tanah, waduh. Saya alhamdulillah, waduh. Karena dia ketinggalan, belum bisa beli. Dan ini kan menunjukkan orang yang iri dan dengki. Orang yang iri dan dengki itu kalau bersemayam dalam hati, dalam jiwa, itu merusak perlahan, bahkan bisa merusak ibadah-ibadah yang lain. Betapa tidak ketika kebencian kepada manusia terus dipelihara, kemana-mana ketika dia melihat manusia senang, manusia dapat rezeki, dia bukan bersyukur, tetapi dia malah sedih. Tapi sifat orang beriman itu ketika orang beriman yang lainnya mendapatkan kenikmatan, dia malah senang. Alhamdulillah. Minimal kita mendoakan agar harta yang didapatkan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ini kemauan pun. Ketika kita mendoakan kebaikan ngoten, malaikat juga mendoakan dan juga untuk kamu. Jadi ngoten. Dan ini ada bertetangga. Ya. Juga dianjurkan untuk para dai misalnya, ketika berdakwah di suatu tempat, agar masyarakat itu mau beriman kepada Allah, mau rajin sholat berjamaah, rajin untuk menuntut ilmu. Mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah desa ini hidayah, berikanlah masyarakatnya gemar untuk memakmurkan masjid, sholat berjamaah, mendirikan, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pun juga kepada tetangga. Kemudian sifat mukmin yang keempat adalah pandai bersikap dan menahan dari komentar negatif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis niki marak, hadis ini mungkin populer, yang artosipun siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik mungkin berat, tetapi jika tidak bisa berkata, itu lebih baik diam. Soalnya komentar dari lisan itu biasanya tajam, pedih, bahkan pedes. Dan hari ini juga terlontar dari seorang anak kepada orang tuanya. Orang tua ngasih tahu satu kata, kadang si anak membalas berkata-kata. Akhirnya kita yang merasakan sebagai orang tua sakit sekali. Ya. Dan bahkan seseorang pun yang menghina saudaranya itu sekarang double, bukan sekedar lisan tapi tulisan. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya menungso itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Sinten mawon sing saged jaga lisane niku selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka kepada umatnya yang pandai menjaga lisannya. Dan sekarang ditambahi dengan lisan dan tulisan. Kadang tiangnya buatan banyak kata-kata, tapi tulisannya pedes, tulisannya jorok. Naudzubillah min dzalik. Kadang kalau tingali komentar-komentar teng beranda niku, waduh, sak kebun binatang medal sedoyo kata-katae. Hal ini termasuk yang tidak bisa menjaga tulisan dan tetap akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ngoten. Kenapa seseorang mudah mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang negatif? Bisa jadi faktornya adalah dia kurang banyak berzikir kepada Allah. Dia tidak menerima kekurangan orang lain, dan juga dia termasuk hamba manusia yang kurang pandai bersyukur. Orang yang kurang pandai bersyukur kata-katanya pedas. Orang yang kuda pandai bersyukur, dia mudah mencari kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya.
Orang yang kurang pandai bersyukur, dia tidak pandai berterima kasih tapi pandai mengkritisi. Ya. Jadi jangan seperti itu. Yang lebih selamat adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Dia mampu menjaga lisannya. Jadi ngoten. Kemudian yang kelima adalah sifat dari orang yang beriman, yaitu sempurna akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanu akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak itu mencakup dengan akhlak kepada manusia, juga bisa berakhlak kepada binatang. Binatang yang paling dibenci di sekitaran kita salah satunya adalah kucing misalnya. Kadang seseorang berlebihan di dalam membenci kucing. Ya, ada seseorang yang ayamnya dimakan kucing. Pitik kecil napa namanya? Kutuk nggih. Dimam kucing. Akhir kucingnya dipendet, dipentung, dipendem. Naudzubillah min dzalik. Karena setelah itu kucingnya tidak keluar lagi punan. Nah, itu berlebihan. Padahal saya melihat video Rasulullah itu pernah jubahnya diduduki kucing, ditiduri kucing. Beliau tidak narik jubahnya, tapi digambarkan di situ digunting jubahnya, supados kucingnya buatan kaget. Entah ini benar apa enggak, ya tapi itu salah satu apa yang digambarkan bagaimana Rasulullah mencintai binatang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, sifat orang beriman itu adalah tenang dalam membawakan diri. Di dalam hadis disampaikan, kalau kalian melihat orang beriman yang lebih memilih diam dan berpembawaan tenang, dekatilah ia, karena ia telah dianugerahkan kebijaksanaan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi lek kita niku ningali tiyang niku diam, maksudnya diam dalam arti tenang. Ya, kita diharuskan mendekati karena dia dianugerahkan kebijaksanaan. Artinya kebalikannya daripada seorang yang mungkin banyak dalam kalam, banyak dalam berbicara, dikhawatirkan banyak dustanya, ngalor ngidul nggak jelas, kecuali pembicaraan dalam hal untuk kebaikan, keagamaan, berbicara tentang Islam, tentang ilmu, silahkan. Tapi kalau cuma ngalor ngidul, lah itu segera dihindari. Karena ahli surga itu bawaannya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaannya, masuklah ke dalam hambaku, masuklah ke dalam surgaku, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sifat mukmin yang ketujuh adalah dia itu senang berbuat kebaikan dan sedih ketika berbuat jahat. Jadi tiang beriman itu senang ketika berbuat baik, sedih ketika berbuat jahat. Di dalam hadis disampaikan, siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang perbuatan baiknya membuat dirinya senang dan perbuatan jahatnya membuat dirinya sedih dan sakit, maka ia adalah orang beriman. Jadi lek ngelakoni keapian dia seneng, lek ngelakoni dosa dia merasa sedih. Niku tandane-pun tiang beriman. Dan kesedihan ini bertingkat-tingkat.
Ada orang yang merasa berdosa ketika dia tidak berzikir kepada Allah. Ada orang yang merasa berdosa ketika dia tidak sholat sunnah qobliyah subuh misalnya. Ada dia merasa berdosa ketika dia satu hari gak baca Quran. Itu merasa, walaupun tidak dosa, tapi merasa berdosa. Lama-lama lah dibaca nggak dosa. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya seorang itu memiliki keimanan, merasa berdosa ketika dia tidak melakukan kebaikan. Nah, ini termasuk sifat orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya adalah kedelapan, sifat orang beriman itu sikapnya terhadap sahabatnya baik. Dalam hadis disampaikan seorang mukmin tidak halal menunjuk isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Jadi boten asal nuting, dengan isyarat yang menyakitkan. Niku tidak halal. Mau malah isyaratnya ngeten. Itu isyarat menyakitkan, malah ngeten nggih. Kecuali kepada mungkin pencuri atau orang yang berbuat jahat. Dan itu tidak halal. Seorang mukmin tidak halal menunjuk isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Ya, termasuk mungkin kepada anak-anak kita, anak-anak kecil. Ya, melayon teng masjid, ayo terus no. Mungkin dinasihati dengan cara baik, insyaallah agar dia merasa nyaman di masjid. Alhamdulillah takwa insyaallah nyaman lari-lari alit nih. Jadi ngoten. Seorang mukmin tidak halal menunjuk isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Kemudian yang kesembilan adalah sifat orang beriman itu larangan menghadirkan rasa takut. Jadi mboten angsal menghadirkan rasa takut. Dalam hadis disampaikan seorang mukmin tidak halal membuat takut saudara muslim lainnya. Ini hadis riwayat Tabrani. Maknanya bisa luas. Ketika kita menyenguk orang sakit, sakitnya stroke misalnya pun contoh. Seorang mukmin ketika hadir, ketika datang, niku menghibur, bukan menakut-nakuti. Nakut-nakuti, waduh, stroke separuh sampean yo sebelah kanan, pembuluh darahnya pecah. Ini biasa gak suwi ngene iki. Saling ngoten. Itu tanda-tanda menakut-nakuti. Ya. Bahkan mungkin seorang perawat, dokter, pengobat itu juga ada yang unsur nakut-nakuti. Contoh kasus putra kula kapan hari ini kan tanding teng Semarang. Tanding teng Semarang, kemudian kan memang wilayah muka tidak boleh kan ditendang. Dia kena tendang, kena mulutipun. Akhirnya berdarah di bibir, di antara gigi dan bibir niku sobek, berdarah, dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, nah, setengah ditenteni, operasi iki, operasi. Ya. Akhirnya kalau dikontrol saya ngeriki, ya, dianjurkan begini-begini ya. Alhamdulillah ibaratipun operasi waktu itu ditarik 20 juta. Klaim BPJS nggak masuk karena itu bukan kecelakaan, tapi memang sengaja bertanding. Ya. Akhirnya dikontrol dari sini, ya, di plester, nyampe Jember, diperiksakan ke spesialis bedah mulut. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak harus operasi. Ya wis, kasih obat, beres. Kalau campur kali herbal, alhamdulillah mampet puna. Kadang perkara sepele ditakut-takuti. Kadang dunia medis pun menakut-nakuti, walaupun tidak semuanya. Jadi seperti itu. Sampai ada susu formula niku yang dibuat, yang dikonsumsi oleh anak-anak kita mungkin kecil-kecil, waktu kecil dahulu.
ternyata di susu itu juga disusupi penyakit, sehingga pada waktu itu ibu-ibu tidak usah nyusui, pakai formula ben sehat anaknya tumbuh kuat. Padahal dalam Islam itu di Al-Quran dikatakan wa fisalu fi amaini, kita dianjurkan, ya, seorang tua dianjurkan menyusui anaknya 2 tahun. Ya, tapi dari barat dianjurkan minum formula, susu formula. Akhirnya terjadi apa? Ya kadang mungkin ada autoimun, ada penyakit, ya, anak kekebalan tubuhnya kurang bagus dan lain sebagainya. Walaupun jangka panjang. Memang dalam dunia seperti itu ada bisnis yang tersembunyi. Ya, oleh karena itu mari kita sekalian berusaha kembali ke pengobatan Nabi. Ya, produk yang dianjurkan oleh Nabi, ya, minyak zaitun, habatus sauda, kurma, ajwa dan lain sebagainya, niku berusaha kita maksimalkan. Pun kalah kali Ronaldo, nggih. Ronaldo niku salah satu konsumsinya minyak zaitun niku. Sehingga usia dia walaupun 39, ya, mendekati 40, niku tasik kados usia 25-30 tahun. Jadi ngoten. Kalau wingi nggih wonten sing teng griya dokter spesialis saraf. Ya beliau sekali belanja kurang lebih 500 sampai lebih. Yang dibeli napa? Susu, ya, susu kambing, madu, kemudian minyak zaitun. Ya. Jadi beliau yang sederhana, padahal beliau spesialis spesialis saraf. Konsumsinya minyak zaitun salah satunya. Nah ini kalau insya Allah, kalau dokter yang beriman, sering menghadiri majelis ilmu, ya insya Allah paham, ya, dengan ilmu Tibun Nabawi, ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah sifat seorang beriman itu apa? Larangan membuka rahasia orang lain. Nah, dia terhadap rahasia orang lain mampu menjaga, dan dia tidak ingin tahu aib saudaranya. Bukan cek and recheck, digoleki ono aib malah seneng, ndak. Justru dikatakan bahwasanya ketika kita mengetahui aib seseorang itu membawa beban yang berat bagi dirinya. Artinya ketika ketemu auranya buatan positif, negatif, oh iki lo maling iki, padahal kita nggak tahu sendiri. Jadi menjaga aib ini termasuk yang dianjurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab orang-orang mukmin, orang beriman, dihisab berduaan, boten dipertunjukkan kayak menghisab orang kafir. Jadi orang beriman itu, orang mukmin ditunjukkan oleh Allah, ini loh dosamu, sehingga dia menangis tersungkur, ya Allah masuk neraka saya, ya Allah. Itu berduaan Allah menghisabnya. Tetapi apa yang terjadi, kata Allah, dosamu saya tunjukkan, tetapi saya ampuni. Tapi dia, hamba ini, ya Allah masih ada dosa saya yang besar yang belum Engkau tunjukkan, sudah itu saya tutupi. Sampai gitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir. Dosanya orang-orang kafir dipertunjukkan di seluruh penduduk makhluk, sehingga yang terjadi adalah malu yang bukan main. Orang kafir itu saking isine dosa-dosane dipertunjukkan ke seluruh makhluk, dia itu sampai bilang apa? Ya Allah matikan saja saya, atau ada gambaran yang lain, masukkan ke neraka saja saya, daripada dosanya ditunjukkan kepada seluruh makhluk. Ini menunjukkan bahwa perbuatan aib, dosa yang ketika disebar, dipertunjukkan itu kelak pun akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan luput dari dosa dan salah.
Manusia tidak akan luput dari dosa dan salah. Sebagaimana para sahabat yang punya latar belakang macam-macam, nggih. Ada sahabat yang latar belakangnya mungkin ada yang pemabuk, ada yang mungkin memusuhi, membenci umat Islam, mau membunuh Rasulullah. Wonten sahabat sing ngoten niku. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah 20 tahun Islam sudah beredar. Ketika ditanya, kenapa Khalid bin Walid kamu kok masuk Islam belakangan, teman-temanmu yang lain masuk duluan? Dia mengatakan dia masih mengidolakan pada waktu itu Abu Jahal. Abu Jahal dianggap pemimpin yang bagus, ketika berbicara menarik manusia, sehingga dia mengidolakan Abu Jahal. Ya, ketika Abu Jahal mati maunya. Ketika Abu Jahal mati, ya, akhirnya dia bingung harus kemana. Akhirnya melihat cahaya Islam, kebenaran dari Rasulullah SAW, dan masuklah Islam Khalid bin Walid. Tapi 20 tahun kemudian. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, ya, kembali lagi bahwa membuka rahasia orang lain ini termasuk dosa, apalagi menyebarkannya, atau dalam artian ghibah itu siksa di alam kubur saja dikatakan tidak berhenti-berhenti bagi orang yang membuka aib atau ghibah, siksa terus. Jadi ngoten, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi gambaran tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya, saya ulangi lagi, sifat orang beriman yang pertama adalah mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Lah niki diamalaken saya. Yang kedua, menghormati tamu, sebagaimana dikisahkan ada ahli rumah rela nggak makan gara-gara menghormati tamu. Sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan ahli rumah, ahli bait itu, ya ahli rumah maksudnya tuan rumah itu diberi pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati tamunya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah orang beriman itu memuliakan tetangganya. Orang yang beriman itu sikapnya tenang. Yang kelima, orang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, sifatnya. Kemudian orang yang beriman adalah senang berbuat baik, sedih ketika dia berbuat jahat. Kemudian orang beriman itu tidak gampang menyakiti saudaranya, baik dengan tindakan ataupun kata-katanya. Kemudian orang beriman itu dilarang menghadirkan rasa takut kepada saudaranya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir tadi adalah orang beriman itu mampu menjaga rahasia saudaranya, tidak membuka-buka aibnya dan lain sebagainya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan hamba yang beriman, memiliki sifat orang-orang yang beriman, dan senantiasa membesarkan Allah dalam segala hal, bukan membesarkan diri kita. Karena solat pun kita dianjurkan membesarkan Allah. Hari Raya Idul Fitri kita dianjurkan membesarkan Allah. InsyaAllah ngoten, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doanya. InsyaAllah besok saya berangkat umroh. Nitip donga kula nggih. Jenengan nitip donga mboten? Donga napa? Husnul khotimah nggih. Nggih kula nitip donga ten jenengan. Ngaaken nggih insyaallah wangsul habis lebaran insyaallah nggih. Nggih insyaallah ngoten, kurang lebihnya mohon maaf dari kula. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.